Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu Bahasa Indonesia tema 7, subtema 1, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, untuk pembelajaran kali ini di tema 7, yaitu membahas tentang teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi itu teks yang dibaca, yang dihasilkan informasi dari teks tersebut merupakan informasi yang nyata. Ya, ada non-fiksi, ada fiksi. Ya, kalau fiksi itu karangan, tapi non-fiksi itu kejadian yang nyata, informasi keberadaan suatu tempat atau daerah atau kejadian yang nyata, itu namanya non-fiksi. Untuk mengetahui teks non-fiksi, maka kita harus memahami teks yang kita baca. Ya, memahami teks yang kita baca, bahwa setiap paragraf itu memiliki ide pokok atau pokok pikiran. Ada pokok pikiran, ada pokok pikiran itu nanti ada penjelas. Ya, ada kalimat pokok pikiran, nanti juga ada dilanjutkan dengan penjelas. Atau kalimat di situ menjelaskan kalimat pokok tadi, atau kalimat rincian. Ya. Nah, oleh karena itu kalian tadi sudah melihat atau menonton, mengingat kembali pembelajaran paragraf pada semester pertama di tema 1, itu untuk mengingat kembali bahwa setiap paragraf itu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas atau pokok pikiran, dan juga penjelas dari pokok pikiran tersebut. Nah, oleh karena itu setelah kalian baca, kalian buka LKS-nya tema 7 halaman 9, kita bahas bersama-sama. Nomor 1 di halaman 9 ya. Paragraf adalah bagian bab di dalam suatu karangan atau bacaan yang biasanya mengandung satu ide pokok. Ya. Kemudian nomor 3 kita kerjakan yang bahasa Indonesianya saja. Nomor 2 ya. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan tersebut terdiri atas keragaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Jadi pertanyaannya adalah pokok pikiran pada bacaan tersebut adalah Indonesia adalah negara majemuk, yang D. Nomor 3, ide atau gagasan utama dalam sebuah bacaan disebut pokok pikiran. Kemudian kita lihat halaman 10 ya, di bawah uraian. Apa yang kamu ketahui tentang paragraf? Ya, kalian sudah tahu ada di halaman 8 itu. Coba lihat halaman 8, paragraf adalah bagian bab ada dalam suatu karangan atau bacaan yang biasanya mengandung satu ide pokok, itu yang maksud dengan paragraf. Paragraf atau juga disebut dengan alinea. Nomor 2 halaman 10, jelaskan yang dimaksud dengan pikiran, pokok pikiran nih. Jadi pokok pikiran, coba kalian lihat juga halaman 8. Pokok pikiran adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf atau bacaan. Kemudian nomor 3 pada halaman 10, bagaimanakah cara menentukan pokok pikiran? Di halaman 8 juga di situ ada. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf, menandai kalimat awal, kalimat akhir ya, dan juga kalimat awal dan akhir. Nomor 3 yang terakhir, yaitu menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir ya. Itu di halaman 8 sudah ada jawabannya. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 13, latihan pelajaran yang kedua. Ya. Kita lihat yang bahasa Indonesia saja. Oh, berarti halaman 14 ya, halaman 14. Di situ ada bacaan nomor 5, ada bacaan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik itu tahun 2010. Nah, pertanyaannya, berikut pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan tersebut adalah
suku asal Papua jumlahnya mencapai lebih dari 466 suku bangsa. Padahal di dalam teks itu tidak ada pembahasan tentang suku Papua. Karena pertanyaannya di sini yang tidak sesuai, berarti jawabannya adalah D. Kemudian selanjutnya nomor 5, soal uraian pada halaman 14 itu, kalian baca Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang multikultural, itu dibaca. Kemudian pengetahuan apa yang kamu dapat setelah membaca teks di atas? Pengetahuannya yaitu Indonesia ya banyak keberagaman ya. Teks di atas apa yang dimaksud? Ya, pada Indonesia itu banyak keberagaman. Keberagaman apa saja? Keberagaman agama, keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, juga rumah adat, ya, senjata adat dan sebagainya. Itu yang dimaksud hasil dari bacaan. Setelah kalian baca, kemudian jelaskan kembali. Berarti di sini menjelaskan tentang bahwa Indonesia beragam, bermacam-macam, beragam agama, beragam budaya, bahasa, adat istiadat dan lainnya. Kemudian kalian selanjutnya buka halaman 19 ya. Di halaman 19 di situ ada teks bacaan. Yang ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Bali. Nah, kalian baca, pertanyaannya adalah informasi yang didapat dari bacaan tersebut adalah ya. Setelah kamu baca, apa informasi yang didapat dalam teks non fiksi tersebut? Yaitu ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Bali. Kalau A, B, dan C itu tidak ada di situ pembahasannya ya. Yang A, ngaben merupakan upacara masyarakat Batak, ya keliru. Berarti jangan dipilih itu. Yang benar adalah yang D. Kemudian kalian buka halaman 19 tetap pada nomor 3, uraian. Bacalah bacaan berikut. Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa itu dan seterusnya. Jelaskan pokok pikiran pada teks di atas. Nah, pokok pikiran setelah kamu baca, diulang-ulang, tentukan kalimat-kalimat awal sampai akhir, kemudian tentukan pokok pikirannya. Apa pokok pikirannya? Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Akhirnya dijelaskan suku bangsa sekian yang berbeda apa saja, suku bangsa, suku bahasa itu ya, bermacam-macam suku bangsa. Ada Batak, kemudian ada Madura dan lain sebagainya. Kemudian kalian buka halaman 22. Kita lihat yang halaman 22. Di situ ada teks bacaan non fiksi. Merosotnya jumlah penutur bahasa daerah menjadi faktor penting penyebab punahnya bahasa daerah. Itu kalian baca sampai selesai, diulang-ulang untuk menentukan ya, untuk menentukan apa isi dari bacaan non fiksi tersebut. Kemudian nomor 3 pertanyaannya, berdasarkan bacaan di atas pernyataan yang sesuai. Berarti yang sesuai adalah penyebab punahnya bahasa Indonesia dipengaruhi oleh merosotnya jumlah penutur bahasa daerah. Kemudian nomor 4, kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Apa penyebab punahnya bahasa daerah di Indonesia? Itu yang pas. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 23 soal uraiannya. Kalian baca teks itu keberagaman bahasa daerah ya di Indonesia harus kita syukuri. Nomor 3 pertanyaannya, apa pokok pikiran teks di atas? Jadi pokok pikirannya adalah Indonesia ya memiliki keberagaman yang harus disyukuri. Itu dengan cara dijaga dengan baik. Jelaskan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas nomor 4 itu. Apa informasinya? Bahasa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya harus dilestarikan dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan bahasa daerah ya. Bahasa daerah harus dilestarikan, bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa daerah harus dilestarikan yaitu dengan cara menggunakan bahasa daerah setiap hari. Jadi kalau kita kumpul dengan sesama daerahnya, satu kampung menggunakan bahasa daerahnya supaya tidak punah bahasa daerahnya ya. Itu salah satu mensyukuri keberagaman bahasa di Indonesia. Kemudian kalian buka halaman 26. Halaman 26 nomor 5 kalian baca, di situ ada teks non fiksi. Keberagaman agama di Indonesia.
yaitu kalian baca. Kemudian pertanyaannya, informasi yang terdapat pada teks tersebut, yaitu C, sikap toleransi antar umat beragama membuat bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Itu informasi yang didapat dalam teks itu. Jadi dengan ada toleransi antar umat beragama, saling menghargai agama Islam dengan Hindu, Katolik, Kristen, semuanya, Buddha itu saling menghargai, maka di situ akan tercipta kedamaian, tidak akan terjadi perpecahan di masyarakat karena sama-sama menghargai, sama-sama memahami. Kemudian selanjutnya lihat halaman 27, halaman 27 nomor 5 itu ada teks bacaan agama di Indonesia begitu beragam. Ya, ada 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia, itu dibaca diulang-ulang. Kemudian tentukan gagasan pokok teks berikut. Ya, yang tadi itu apa gagasan pokoknya? Indonesia memiliki agama yang beragam. Kemudian itu kalimat pokoknya, ada ide pokoknya. Kemudian dijelaskan apa saja. Misalnya Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu jelaskan. Kalau ciri-cirinya dijelaskan itu namanya kalimat penjelas. Jadi inti pokok atau ide pokok dari paragraf itu adalah Indonesia memiliki keberagaman agama. Kemudian kalian buka halaman 29 nomor 1, kalian baca juga. Itu ada pertanyaan. Informasi yang didapat di bacaan tersebut adalah pakaian adat wanita Minang adalah limpape rumah nan gadang. Nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas. Apa nama pakaian adat bagi wanita Minang? Nomor 3, bacaan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah suku Minangkabau berada di Sumatera Barat. Itu tidak dijelaskan dalam teks itu. Kemudian kalian buka halaman 30. Soal uraiannya, jelaskan yang maksud dengan teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi informasi nyata, bukan karangan. Ya. Membahas atau menginformasikan suatu daerah, kejadian di suatu daerah. Tidak dikarang, ya, tidak ngarang-ngarang. Artinya nyata. Kejadiannya nyata. Apa? Nomor 2, baca teks berikut. Suku Bugis adalah suku dari Sulawesi Selatan. Itu baca sampai selesai, diulang-ulang. Kemudian tentukan pokok pikirannya. Ya, apa kok pokok pikirannya di situ? Yaitu suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian di situ dijelaskan berikutnya ciri-cirinya seperti apa, di mana letak geografisnya, bagaimana keadaannya, apa bahasanya, itu namanya kalimat penjelas. Kemudian selanjutnya nomor 3, tentukan pokok pikiran pada teks berikut. Ya, itu ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia tuh. Baca diulang-ulang, ya. Itu baca diulang-ulang. Pokok pikirannya apa? Bahwa bangsa Indonesia itu mendiami, ya, jadi Indonesia itu didiami oleh berbagai macam banyak suku bangsa. Itu intinya. Ada suku Madura, ada Sunda, Minangkabau, dan lain sebagainya. Itu nanti dijelaskan, itu namanya kalimat penjelas. Kemudian yang terakhir, kalian buka halaman 31. Bagaimana bagian bab di dalam suatu karangan atau bacaan yang biasanya mengandung satu ide pokok disebut pokok pikiran, ya. Kemudian nomor 2, generasi dewasa merupakan kelompok yang masih menjadi menutur fasih bahasa daerah. Arti kata fasih yaitu lancar. Langkah terakhir dalam menentukan pokok pikiran paragraf adalah yaitu D, menandai pikiran pokok yang terdapat awal, akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Jadi untuk menentukan arti kata, lihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, di situ ada. Selanjutnya pokok pikiran pada bacaan. Nah, ini di nomor 4 ada bacaan, ada teks non fiksi, kalian baca. Kemudian tentukan pokok pikiran pada bacaan tersebut. Kita wajib melestarikan budaya bangsa yang beragam, kebudayaan bangsa yang beragam. Nomor 5, informasi yang diperoleh dari teks tersebut apa? Kebudayaan merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Kemudian kalian lihat halaman 32 tetap, ya, di uraian, baca teks di atas, ya. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya, itu, ya, sampai akhir. Apa gagasan pokok pada teks di atas? Gagasannya yaitu bangsa Indonesia, ya, pemeluk agama dijamin haknya
untuk berada di Indonesia. Jadi Indonesia itu menganut 6 agama, ya. Jadi di situ berhak untuk hidup yang layak Indonesia dan dapat melaksanakan kewajibannya beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu yang dimaksud gagasan pokok di atas. Kemudian nomor 2, informasi yang kamu ketahui di atas adalah setiap agama mempunyai cara ibadah yang berbeda-beda. Ya, Hindu, Buddha, Islam itu beda cara untuk beribadah. Yang penting semuanya sama-sama saling menghargai. Insyaallah tidak akan ada permasalahan di masyarakat. Nomor 3, baca teks non fiksi itu, ya setiap daerah Flores memiliki corak motif kain tenun yang berbeda-beda itu ya. Itu baca sehingga kalian mencari gagasan pokok. Apa gagasan pokoknya? Bahwa Flores itu memiliki motif kain yang berbeda. Kemudian nomor 4, informasi yang kamu dapat di situ, Flores itu memiliki kain tenun yang berbeda. Ya, di situ juga Siska suka ya atau menggunakan motif yang berwarna gelap ya. Kemudian dan juga ada yang motif 3 emas dan lain sebagainya. Itu kalian baca sendiri ya. Itu. Nomor 5, tuliskan arti kata modern. Modern itu yang terbaru, artinya dalam kamus bahasa Indonesia terbaru, terkini, teraktual ya. Itu namanya modern. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayang, itulah pembahasan tema 7 pada subtema 1. Dan kalian pelajari dengan baik. Silakan kalian isi buku LKS-nya sehingga kalian bisa nanti mengerjakan tugas dari Pak Guru ketika kalian nanti ujian di semester UTS ini ya. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.